Saya taunya pas sudah jadi dosbing saya semester 5 itu sering nyusup ke kampus tetangga, ke perpusnya UNES. Tapi niatnya baik kok, cuma pengen cari referensi aja. Jadi saya ngerjakan instrumen itu sambil PPL. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Berjumpa lagi dengan Casper Jawa. Skripsi, satu kata itu sangat amat serem buat saya. Misalkan dulu nggak sengaja ada cutting lah di samping saya, kemudian bahas apalah itu yang menyangkut skripsi, itu langsung kayak auto merinding. Yakin seserem itu pokoknya. Meskipun terdengar serem, tapi anehnya saya dulu itu malah penasaran, seserem apa sih? Kayaknya kok seru. Maklum ya, dulu kan saya pas waktu masih bocah ya, pas masih polos-polosnya. Misal sekarang gitu mungkin punya perasaan nyesel, pernah kepo. Nggak bercanda. Kalau misalkan kalian takut sama skripsi, kemudian kalian nggak berani untuk keluar dari zona nyaman, mungkin kalian juga akan menjadi mahasiswa abadi. Skripsi, satu kata penuh makna, satu kata penuh air mata. Mungkin setiap orang punya cerita yang berbeda-beda dalam menghadapi skripsi, termasuk saya. Mungkin cerita saya juga akan berbeda dengan kalian. Buat kalian yang kurang ikhlas, banyak ngeluh, kurang menikmati proses, mungkin kalian bakal nganggep saya itu beruntung. Tapi buat kalian yang ngejalanin skripsi dengan enjoy, mungkin akan nganggep cerita saya ini biasa aja. Nah, langsung aja ya, nggak usah banyak basa-basi. Di video kali ini saya akan bercerita singkat, sesingkat-singkatnya pengalaman saya dalam mengerjakan skripsi dari awal hingga goal sampai sekarang. Jangan lupa bagi yang belum follow IG-nya Casper Jawa, jangan lupa di follow ya. Dan bagi yang belum subscribe, klik tombol subscribe sekarang juga. Skripsi itu serem menurut orang-orang. Kalau menurut saya ya emang serem. Nah, langsung aja ya. Saya akan bercerita sedikit tentang pengalaman, sekaligus berbagi pengalaman dalam mengerjakan skripsi. Kalau misal ada yang lucu, tragis, atau apalah itu, saya bersedia kok ditertawakan, asal jangan dihujat. Saya dulu orangnya individualis banget, sampai-sampai saya ngajukan skripsi itu teman sekelas nggak ada yang tahu. Parah kan? Nah, karena saya itu dulu orangnya kepo, pengen tahu lah pokoknya. Jadi semester 3, seharusnya mahasiswa semester 3 itu kan masih enjoy ya, masih santuy-santuйnya nikmatin kuliah. Karena itu termasuk masih awal, malah saya dulu sering ngikutin cutting yang lagi ngerjakan skripsi. Dan semester 4, kebiasaan itu makin parah. Sampai-sampai kadang setiap ke perpus bukannya cari buku buat referensi praktikum, malah liatin cutting yang sedang ngerjakan skripsi. Soalnya saya itu kalau lihat orang sok sibuk gitu ya, sibuk beneran deh. Pokoknya kalau lihat orang itu bawa buku banyak, terus kalau nggak itu tenteng-tenteng laptop, itu tuh suka ngerasa greget sendiri. Makanya setiap saya ketemu cutting yang cuttingnya rada akrab ya, kalau nggak akrab mah bisa-bisa saya dijitak. Itu saya biasanya itu suka kayak bercanda gitu loh. Mbak sok sibuk men sih, saya lulus gak sih ya opo. Biasanya kayak gitu. Dan akhirnya saking pengennya ikut ngerjakan skripsi, saya semester 5 itu sering nyusup ke kampus tetangga, ke perpusnya UNES. Dan itu seringnya sendirian, padahal bisa dibilang di sana itu hampir nggak ada yang kenal. Maaf ya buat anak UNES kalau dulu saya sering nyusup ke sana, tapi niatnya baik kok, cuma pengen cari referensi aja. Soalnya di perpus kampus itu judulnya nggak ada yang srek, nggak ada yang srek ya, tapi belum greget aja buat ngambil topik itu. Dan beneran saya mulai menemukan referensi itu ya di perpus UNES. Saya masih ingat bukunya itu di rak pojok nomor 2 dari utara. Nah, di situ kan ada tumpukan skripsi ya. Nah, bukunya itu rak buku tingkat nomor 2 dari bawah.
Nah, akhirnya saya kan pelajari terus-menerus skripsi itu, kemudian saya cari jurnalnya juga, ternyata ada. Jurnalnya di internet itu ternyata ada. Kemudian, pas waktu liburan semester 5, saya kan selama di rumah, hampir sebulan ya, itu menyiapkan mentahan proposal, semacam draft pengajuan judul. Nah, pas kuliah masuk 1 minggu, jadi itu udah masuk semester 6 ya, saya tuh nyiapkan mental buat ngajukan judul itu. Sering konsultasi sama dosen wali, terus apa aja persyaratan buat ngajukan judul skripsi, terus minta pendapat juga. Terus akhirnya minggu kedua, kalau nggak minggu ketiga pas waktu saya udah semester 6 itu, saya beranikan diri buat maju nemuin Pak Sekjur buat ngajukan skripsi. Wah, jangan tanya, itu tuh keringet dingin, pokoknya nerdek banget. Rasanya itu deg-degan banget, nggak karuan, kayak orang mau pingsan gitu loh, kayak keringet dingin, serius, kayak gitu seremnya. Kenapa takutnya bisa kayak gitu? Soalnya kan belum kenal juga ya sama Pak Sekjur, terus yang ada di mindset saya itu seserem itu, kayak gitu. Terus ternyata alhamdulillah Pak Sekjurnya itu baik banget, nggak seserem yang saya kira. Tapi ya gitu, nggak sekali maju langsung di ACC ya. Kalau nggak salah 2 kali revisi, maju ketiga baru di ACC. Itu dulu karena masih dianggap kecil sama cutting sejurusan. Jadi rada gimana gitu, suka ngerasa takut sendiri juga. Nah, pas udah di ACC itu nggak bisa langsung aja ngerjakan skripsi. Harus ngurus beberapa surat. Surat apa aja itu, sampai surat pengajuan buat dosbing. Nah, kebetulan dosbing 1 itu Pak Kajur, kemudian dosbing 2 itu dosen wali. Takut nggak? Jelas takut. Takut banget malah. Yang ada di pikiran saya, sanggup nggak ya? Bisa selesai nggak ya skripsi saya? Jangankan bayangin jadi dosbing saya, baru denger namanya Pak Kajur aja udah ngerasa takut. Ya mungkin efek sering dengar cerita dari cutting ya. Malah jadi dosbing 1. Dan itu mungkin jalan dari Allah ya, supaya saya lebih kenal sama Pak Kajur dengan beliau menjadi dosbing saya. Dan ternyata nggak seserem yang saya pikirkan. Saya malah jadi ngefans sama beliau. Mungkin beliau orangnya perfeksionis ya. Kalau nggak benar-benar baik ya nggak bakalan di ACC. Sifat itu menurut saya wajar, karena kan tetap yang namanya skripsi itu tanggung jawabnya beliau-beliau, ya nggak sih? Dan kemudian beliau nggak lama jadi Kajur. Setelah saya di ACC itu, setelah saya jadi anak dosbingnya beliau ke LP2M, entah jadi ketua apa itu saya agak lupa ya. Kemudian nggak cuma dosbing 1 aja, dosbing 2 saya, dosen wali saya ya kan, yang alhamdulillah udah kenal dari awal saya jadi mahasiswa. Beliau karena masih muda, jadi orangnya ramah, terus santuy. Saya taunya pas sudah jadi dosbing saya, misalkan saya salah 1 koma aja, dia itu bisa tahu, sampai saya itu heran, kok bisa sedetail itu. Tapi dari hal-hal itu, merubah saya supaya lebih hati-hati, terus kalau nulis itu harus sesuai dengan EYD, harus memperhatikan titik koma, nggak boleh yang namanya plagiarisme, harus teliti, dan saya jadi tahu bagaimana cara menulis yang baik dan benar. Nah, karena semester 6 udah ngajukan skripsi, udah di ACC, pas waktu itu kan masih kuliah. Ada mata kuliah proyek penelitian, wah itu rasanya luar biasa. Bagaimana bisa membagi waktu antara ngerjakan skripsi, terus ngerjakan proyek penelitian, kuliah juga, karena saat itu saya ngambil 24 SKS. Terus juga saya waktu kuliah itu kan sambil ngelesin ya, belum juga kegiatan pondok, jadi harus benar-benar bagi waktu antara itu semua. Makanya setelah saya ngajukan judul itu nemuin dosen 1 dan nemuin dosbing 1 dan dosbing 2. Kemudian kan minta arahan. Setelah itu harus bagaimana? Kemudian kan setelah diarahkan, itu saya hampir vakum 3 bulan. Nggak nemuin beliau-beliau sama sekali, karena masih dalam proses merancang proposal. Di tengah-tengah kuliah soalnya. Dan alhamdulillah setelah itu saya bisa maju buat bimbingan proposal. Ya jangan kaget, karena itu kan pertama kalinya maju dengan membawa proposal. Dari sampulnya hingga akhir itu banyak banget coretan, revisian.
wah sempet ngerasa mubal banget, bingung terus galau, pokoknya ngerasa nggak jelas gitu. Sampai saya itu ngerevisinya itu lama, hampir 1 bulan itu baru maju lagi. Itu lamanya fatal kalau menurut saya. Tapi mau gimana lagi, tugas dari kuliah banyak, belum juga ngerjakan proyek penelitian. Sedangkan kalau malam itu kan ngaji, biasanya kan sampai jam 9 ya, rata-rata kayak gitu. Nah, saya tuh paling nggak kuat nahan ngantuk, jadi habis ngaji tuh biasanya langsung tidur. Kemudian nanti sekitar jam 2, kayak setengah sadar, nyawa belum kekumpul semua, itu maksain buat bangun buka laptop. Sampai di kamar itu ngerasa jadi anak yang paling rajin buka laptop. Kemudian untuk referensinya itu kan saya nyari-nyari di perpus kampus ya, di perpus kampus sampai saya ubek hampir semua, ada perpus fakultas, perpus univ, itu nemukan referensi yang setopik sama saya itu cuma dua bukunya kalau nggak salah. Kemudian ke kampus tetangga, ke kampus UNES itu ya. Nah di sana itu nemukan referensi lagi, tapi karena saya nggak boleh minjem, akhirnya kan saya fotoin itu. Pokoknya yang penting-penting saya fotoin, terus depannya juga biar nanti bisa dibuat daftar pustaka. Terus juga ke perpus Jateng, ke Gramet meskipun cuma lihat-lihat. Pokoknya sampai HP saya itu memorinya penuh dengan foto buku-buku. Ya maklum ya, kan HP jadul. Tapi aku senang punya kesibukan seperti itu, daripada nggak ngapa-ngapain, itu kan galaunya malah nggak ke arah. Nah, proposal belum jadi, maksudnya belum maksimal, belum di ACC, itu saya udah disarankan sama dosen untuk rank-rank instrumen. Jadi saya ngerjakan instrumen itu sambil PPL. Setelah itu PPL juga sambil penelitian. Dan penelitian saya itu di Bojonegoro, jadi sambil ngurus surat, kemudian pulang ngajukan surat buat penelitian di sekolah, karena dulu saya itu di 8 sekolah di Bojonegoro. Kemudian sesudah ACC itu pokoknya pas waktu saya KKN itu fokus ngerjakan bab 4 sama bab 5. Pokoknya kuncinya ngerjakan skripsi itu yang pertama jangan males. Kalau kalian nurutin rasa males, pengen rebahan, pengen santuy, pengen nenangin otak, apalah itu ya nggak bakalan selesai-selesai. Kadang ya memang ada cewek itu modi ya. Tapi kalau kita nurutin nggak mood dan nggak mau maksakan, ya bisa-bisa 2 tahun kalian nggak kelar-kelar ngerjakan skripsinya. Yang kedua itu sabar dalam ngadepin dosen. Mungkin ada ya yang agak susah ditemuinya. Kita harus tahu dosen itu nggak cuma ngurusin kita doang. Beliau juga punya penelitian, punya keluarga, punya banyak tugas dan tanggung jawab, dan punya banyak mahasiswa yang harus diurusin juga. Dan dosen itu nggak cuma jadi dosbing kita aja, karena biasanya satu dosen itu punya anak bimbing banyak juga. Nah, yang ketiga, tekun dan teliti. Nah, buat kalian yang sekarang lagi skripsian, kalian itu harus benar-benar tekun ya. Terus juga harus diteliti juga dalam mengerjakan. Kadang dosen itu punya perasaan sebel gara-gara mahasiswanya udah dibilangin, yang ini diganti ya mbak, misalkan gitu. Tapi kita nggak ganti dan itu kita bawa lagi, otomatis dosen kan sebel. Kalau nggak gitu disuruh jangan plagiarisme, malah 1 bait di copy paste. Ya nggak sebel siapa sih? Yang keempat, positive thinking. Apapun yang terjadi, itu yang terbaik buat kita. Kadang kita punya opini, kemudian opini kita disalahkan sama dosen. Kalian itu jangan langsung emosi, kalian harus tahu kalau memang itu benar-benar kurang baik. Pokoknya apapun yang terjadi dengan kalian, jadikan itu sebagai pelajaran buat kalian untuk memperbaiki diri ke depannya. Jangan pernah menyalahkan diri sendiri ataupun orang lain. Kemudian yang kelima, jangan mudah putus asa. Kalau kalian baru lihat revisian yang oret-oretan gitu, kemudian kalian langsung galau, udah frustasi, ya udah kalian jangan jadi mahasiswa. Mahasiswa serajin atau sepinter apapun pasti pernah merasakan yang namanya revisian skripsi. Meskipun itu cuma beberapa kali aja ya, beda dengan saya yang sampai berkali-kali. Karena namanya manusia itu nggak ada yang sempurna, nggak ada yang perfect semuanya. Yang keenam, selalu bersyukur. Syukuri semua yang kalian alami. Usahakan setiap hari itu kalian harus ada progres. Meskipun cuma nulis 1 bait ya misalkan.
Diusahakan pokoknya setiap hari itu harus ada progres, entah itu cuma nyari referensi. Meskipun satu hari cuma dapatnya itu, kalian juga harus bersyukur daripada tidak sama sekali. Pokoknya diusahakan besok targetnya lebih dari itu. Misal kalau dapat revisian dari dosen, kalian juga harus bersyukur. Syukur-syukur skripsi kalian udah dikoreksi sama dosen, daripada tidak sama sekali. Soalnya dosen juga harus mengkoreksi banyak skripsi, dan semua skripsi itu harus dibaca. Dan membaca banyak skripsi itu tugas yang menurut saya, misalkan saya pribadi, itu berat buat saya. Apalagi belum juga memberi kritik, memberi saran, membenahi. Sebenarnya masih banyak lagi kunci supaya skripsi kalian cepat selesai. Apakah saya dulu lancar dalam mengerjakan skripsi? Ya tentu tidak. Apakah saya punya perasaan kesel? Ya tentu punya. Tapi kalian jangan jadikan itu sebagai bumerang, kemudian kalian males dan berlarut-larut dalam menghadapi kekesalan itu. Udah sekian dulu sedikit cerita dari saya. Jika ada yang mau ditanyakan, silakan coret-coret di kolom komentar ya. Dan jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Terima kasih. Jangan lupa di like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya